Pemirsa Pojok Bebas Channel di mana saja berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Pada malam hari ini di acara Ngalor Ngidul. Pada malam hari ini kami akan obrolin orang muda. Pemirsa Pojok Bebas Channel, kami ini orang yang tidak muda, yang pada malam hari ini akan bicara tentang orang muda. Dan ketika berbicara tentang peran anak muda, terpikir untuk kembali ke 92 tahun lalu, di mana sekelompok anak muda duduk bersama berkumpul untuk memikirkan bangsa dan negara ini. Luar biasanya bahwa kelompok pemuda itu mereka meninggalkan atribut dalam dirinya, meninggalkan atribut agamanya, meninggalkan atribut suku, budaya, dan bahasanya, lalu kemudian berpikir tentang bangsa dan negara ini sehingga menghasilkan 3 poin penting. Yang pertama, berbangsa Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, untuk melihat kiprah dan peranan pemuda di tanah air dalam sejarah pergerakan sampai saat ini, pada malam hari ini saya ditemani oleh Pak Yusinus Suhardiruman di studio. Selamat malam Pak Yusinus. Selamat malam Pak Elvis. Gimana kabar Pak? Ya, kabar orang muda. Ya. Wah, luar biasa. Memang Pak Yusinus ini kalau dilihat umurnya udah setengah abad ya Pak, tetapi kelihatannya masih muda dan segar terus ini Pak. Ya. Jadi memang kita itu Pak Elvis, ya harus selalu merasa diri muda dan juga ya selalu menciptakan hidup supaya terus menjadi muda. Gitu. Nah, itu maksudnya gimana Pak Yusinus kira-kira menciptakan hidup supaya selalu muda? Artinya selalu memelihara energi-energi positif di dalam hidup. Kan itu kan salah satu ciri orang muda. Ciri orang muda itu kan dia punya energi yang selalu positif, ya, kreatif, ya, mengisi hari-hari hidup dengan semangat yang baik. Nah, itu ciri orang muda, ya. Gitu Pak. Kalau dilihat dari segala pergerakan ini kan Pak Yusinus, hampir sebagian besar gerakan pemuda itu kan lebih ke arah untuk perjuangan politik. Gitu. Kira-kira Pak Yusinus sendiri melihatnya gimana itu Pak? Ya, terima kasih. Ya, kalau kita memang berbicara tentang orang muda, ya, kita melihat peran orang muda dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa. Ya. Pertama, misalnya kita melihat tonggak pembentukan atau konstruksi identitas bangsa. Saya sebut ya, peristiwa pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 atau 92 tahun yang lalu, itu adalah tonggak di mana orang-orang muda ini duduk bersama untuk menciptakan identitas bangsa kita. Sebuah identitas yang baru. Nah, lalu kemudian ya peran itu berlanjut terus sampai ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa lupa, kita tidak bisa menafikan peran orang muda itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Lalu kemudian ya masa transisi juga dari orde lama ke orde baru, peran orang muda juga sangat-sangat luar biasa, ya. Lalu kemudian transisi dari orde baru ke orde reformasi juga peran orang muda itu sangat luar biasa. Nah, dalam konteks itu kita memang melihat bahwa sejarah perjalanan bangsa ini sangat ditentukan oleh peran orang muda. Ya. Jadi bangsa Indonesia itu adalah energi orang muda. Jadi perjalanannya sampai sekarang itu didorong ya oleh orang-orang muda. Ya. Terlepas dari semua sejarah yang pergerakan kaum muda yang dibilang oleh Pak Yusinus. Ya, yang produktif, yang kreatif. Seperti itu. Ya. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada sebagian sekelompok anak muda yang sebenarnya belum pernah membangun, belum pernah terlibat untuk proses membangun. Tetapi di satu sisi mereka malah merusak. Ya. Nah, itu Pak Yusinus sendiri melihatnya gimana itu, Pak? Ya, memang
Pak Elvis, ya. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan politik, ya, gerakan-gerakan protes sosial, ya, protes politik, ya. Ada sekelompok orang yang merusak fasilitas-fasilitas publik, ya. Mungkin mereka yang merusak fasilitas publik, mungkin ya, ya belum pernah membangun juga, gitu. Jadi rasanya bagaimana ya? Belum pernah membangun tapi merusak. Atau juga mungkin belum pernah bayar pajak juga, ya. Belum pernah bayar pajak tapi merusak. Jadi saya yang bayar pajak ya tiap tahun ini sedih juga melihatnya. Jadi fasilitas ya kan saya punya hak juga untuk menikmati fasilitas yang baik ya. Tetapi itu dirusak ya juga oleh orang-orang muda. Tapi menurut saya poinnya bukan itu ya. Poinnya bukan pada soal ada yang merusak lalu kemudian ada yang produktif dan positif, bukan itu poin. Poinnya adalah bahwa orang muda memiliki energi yang luar biasa. Yang ya menurut saya Pak Elvis sampai sekarang itu energi itu dimobilisir hanya dalam konteks kegiatan-kegiatan politik. Sekurang-kurangnya itu yang sering muncul dalam ya diberitakanlah di media-media massa ya. Padahal kan kehidupan kita kan bukan hanya soal-soal politik. Tenaga-tenaga orang muda itu kan bukan hanya untuk urusan politik, masih juga banyak urusan-urusan yang lainnya. Ya begitu Pak Elvis. Jadi poinnya itu adalah orang muda memiliki energi yang sangat luar biasa. Yang selama ini hanya dimobilisasi secara masif, memasuki ruang-ruang publik, untuk tujuan-tujuan politik. Tujuan politis, Tetapi menurut Pak Soehardi itu satu hal yang positif atau enggak itu Pak? Menurut saya mobilisasi di bidang politik karena memang kita melihat bahwa peran pemuda dalam sejarah bangsa ini kan ya sangat luar biasa lah. Ya mungkin kita bisa mengatakan kalau pemuda tidak ada ya mungkin bangsa Indonesia juga tidak ada. Tapi persoalannya kan Pak Elvis, saya membayangkannya begini, kalau orang-orang muda itu, energi orang-orang muda itu dimobilisasi secara masif pula untuk kegiatan-kegiatan di bidang lain. Misalnya entrepreneur, kewirausahaan orang-orang muda, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya dan lain sebagainya, itu memang direncanakan itu. Lalu kemudian dimobilisasi potensi-potensi atau tenaga-tenaga orang muda itu. Saya kira dampaknya sangat luar biasa juga bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Gitu. Nah ini perlu supaya ya jangan membuat image tentang orang-orang muda ya cukup dimobilisasi kalau ada protes, ada ketidaksetujuan dimobilisasi, lalu demonstrasi dan lain sebagainya. Bukan. Harus juga dimobilisasi, harus juga diberi ruang untuk tujuan-tujuan yang lain, ekonomi dan lain sebagainya. Gitu. Menarik tadi yang Pak Justinus ngomong itu bahwa selama ini sebagian besar anak muda itu dimobilisasi untuk kegiatan tujuan politik gitu. Dan demo-demo lah Pak, seolah-olah begitu. Jadi tenaga orang muda itu hanya dimobilisasi untuk demo. Ya untuk demo saja gitu. Padahal kan demo ekonomi juga kan sebetulnya bisa kan. Nah menarik yang Pak Justinus ngomong tentang demo ekonomi tadi itu. Nah, sebagian besar anak muda ini kan ada di desa juga sebenarnya. Ya, Pak. Itu yang selalu ya kalau kita ngomongin misalnya peran orang muda dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, maka ada dua hal yang sangat nampak sebetulnya. Yang pertama itu peristiwa terjadi di kota, rata-rata begitu, Pak. Lalu kemudian yang berikut kelas-kelas menengah ke atas, atau calon-calon kelas menengah ke atas lah ya, misalnya kan para mahasiswa. Dan kita semua tahu bahwa pusat-pusat pendidikan itu kan ada di kota-kota dan lain sebagainya gitu. Jadi kita lupa bahwa masyarakat kita sangat banyak di desa. Itu artinya bahwa orang-orang muda juga itu banyak di desa dan mereka ini saya sebut itu voiceless, the voiceless. Jadi mereka itu hidup dalam dalam ketenangan kekeningan. Pokoknya mereka itu seolah-olah tidak berpartisipasi dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Nah, kalau mereka dimobilisasi, Pak, apa yang akan terjadi? Pergerakan ekonomi kita itu sangat luar biasa di desa-desa. Ya. Dan mereka itu para petani, Pak. Para petani, gitu.
Nah, menurut Pak Justinus sendiri, kira-kira bagaimana cara untuk memobilisasi mereka yang ada di desa-desa itu, Pak? Ya, memang sampai sekarang itu Pak Elvis begini, negara itu kan sudah ya melalui undang-undang ya, produk undang-undang ya, undang-undang dasar kita juga ya, memberi akses yang sama kepada setiap orang ya untuk menikmati fasilitas atau sumber daya negara, sumber daya publik ya untuk kesejahteraan hidup mereka ya. Nah, salah satu fungsi dari negara juga itu kan menciptakan kondisi sedemikian rupa kan, supaya setiap warga negaranya itu bisa berpartisipasi, bisa punya akses kepada sumber daya negara, sumber daya politik, sumber daya ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang dilupakan itu adalah bahwa tidak semua orang itu kan memiliki kemampuan yang sama. Tidak semua orang itu memiliki kapasitas yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam mengakses sumber daya yang sama itu. Ya, tidak semua orang kan bisa punya partisipasi. Misalnya orang-orang di desa itu kan pendidikannya kurang, ya. Lalu kemudian ya dari sisi keterampilan juga mungkin kurang dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks seperti itu, peran negara menjadi sangat penting. Begitu. Negara lah yang harus memfasilitasi orang-orang muda di desa, menggerakkan mereka di desa supaya mereka berpartisipasi, supaya energi mereka ya bisa juga digerakkan ya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi kehidupan mereka di desa. Gitu. Pak Justinus, kalau kita berbicara tentang rentangan, konsep tentang anak muda itu sendiri. Nah, menurut Pak Justinus sendiri sebenarnya anak muda itu rentangan itunya sebenarnya kalau dilihat dari sisi umur. Dari sisi umur ya. Pak Elvis, kalau kita pakai cara definisi orang kampung itu sederhana. Dia sudah kawin apa belum kawin? Kalau dia sudah kawin tua, bukan orang muda. Sudah tua. Kalau sudah tua. Kalau belum kawin, berarti dia orang muda. Itu definisi sederhana kalau di kampung lah ya. Tidak usah pakai yang terlalu jelimet. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan definisi yang agak lebih konseptual sedikit ya, kita pakai undang-undang misalnya usia anak-anak itu kan usia sampai dengan 18 tahun. Itu artinya 18 tahun ke atas bukan anak-anak lagi. Ya, kalau dikaitkan dengan usia orang kawin biasanya kalau di kampung Pak Elvis tahu lah. Kalau Pak Elvis di kampung kan pasti juga nikahnya bisa mungkin sudah juga punya cucu. Betul ya, usia punya cucu sebenarnya ini ya. Hanya karena datang merantau kan Pak Elvis ini kawin telat. Ya begitu. Jadi kalau pakai usia itu Pak kawin dikaitkan dengan usia anak tadi 18 itu artinya rata-rata orang kawin itu kan ya 18 sampai dengan ya kita ambil 40 lah ya. Jadi kalau kategorinya pada usia itu artinya bahwa ya usia sampai 40 itulah. Nah, pada usia-usia itu kan usia-usia produktif. Pak. Pak Elvis tahu misalnya orang-orang muda di kota itu kan usia-usia mahasiswa 19, 18, 20 itu kan energinya sangat luar biasa, Pak. Nah, kalau misalnya orang-orang muda di desa yang juga punya energi yang sama digerakkan itu, saya yakin, Pak, itu dinamika, itu kegiatan entrepreneur itu mulai dari desa itu sampai ke kota. Tapi itu harus dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang jelas. Memang sengaja itu digerakkan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya. Ya siapa mau aktif ya silakan. Bukan begitu konsepnya. Tetapi negara ya harus turut berpartisipasi menggerakkan mereka itu. Di desa itu Pak. Ya di desa itu ya. Nah, bagaimana kalau begini Pak Justinus, ketika sebagian kelompok pemuda yang notabene sudah terdidik di kota ini diterjunkan ke desa, lalu kemudian disatu padukan dengan kelompok pemuda desa itu, memungkinkan nggak itu? Ya bisa cari, itu kan salah satu model itu salah satu model dan lain sebagainya. Tetapi kan model yang lain itu kan pemerintah daerah itu Pak Elvis, itu adalah wakil negara yang paling dekat dengan orang desa gitu. Ya. Itu wakil negara, representatif negara yang paling dekat dengan orang-orang desa. Kalau misalnya sering kan orang bilang bahwa orang muda itu atau pemerintah ya para politisi sering mengatakan orang muda itu adalah tulang punggung bangsa. Orang muda itu adalah masa depan bangsa. Tetapi orang-orang muda tidak digerakkan,
orang-orang muda tidak dilibatkan. Anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan orang muda itu tidak ada. Terbatas. Sangat terbatas ya. Misalnya begini saja, misalnya di bidang olahraga. Olahraga. Coba ada kompetisi di bidang entrepreneur bagi orang-orang muda di desa. Itu sangat luar biasa itu, Pak. Berarti yang tadi demo itu demo entrepreneur gitu. Demo entrepreneur mulai dari desa. Dari desa. Ya, sampai ke kota. Dan itu harus digerakkan oleh negara. Ya. Kalau itu tidak digerakkan oleh negara, maka yang akan menggerakkan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Kembali lagi ya begitu. Politik lagi begitu ya. Jadi begitu, Pak. Nah, menurut Pak Justinus, idealnya untuk melakukan mobilisasi atau menggerakkan kelompok desa itu seperti apa sebenarnya, Pak? Realnya gitu. Ya. Sederhana. Yang paling pertama itu kan harus ada alokasi anggarannya dulu, Pak. Ya, kegiatan bagi orang muda di desa-desa itu. Ya. Bukan hanya untuk olahraga, Pak. Cipta juga misalnya di desa-desa kelompok-kelompok entrepreneur baru kemudian dilombakan tiap akhir tahun. Kan ada juara lomba kaki kan, Pak? Klub bola. Ya, ada juara lomba klub bulu tangkis. Ya, mesti juga ada juara lomba kewirausahaan orang-orang muda di desa dan lain sebagainya. Jadi banyak polanya lah, Pak. Ini kan soal kreativitas saja. Dan semua kreativitas itu harus diapresiasi oleh negara. Harus diapresiasi oleh negara. Ya, jangan hanya untuk olahraga bulu tangkis, bola kaki dan lain sebagainya. Semua itu penting bagi kita. Perlu bagi kita. Tetapi wajah Indonesia untuk orang-orang muda kan bukan hanya di bidang olahraga kan. Tetapi juga banyak bidang-bidang lain yang bisa, yang perlu bagi orang-orang muda ya juga di desa-desa itu. Nah, Pak Justinus, sekarang ini kan pemerintah lagi gencar ngomong tentang dana desa ini, Pak. Nah, itu kan udah masuk sampai menyentuh ke desa-desa sebenarnya. Jadi dalam konteks itu sebenarnya pemerintah sudah mulai menggerakkan itu dari desa. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya itu kan seberapa persen keterlibatan anak muda di dana desa itu sebenarnya? Jadi itu memang diharapkan dengan adanya dana desa itu, dia sekarang itu diharapkan negara pada tingkat desa itu memanfaatkan tenaga-tenaga orang muda. Ya, tenaga-tenaga orang muda untuk, tapi Pak Elvis kita tidak bisa menafik fakta-fakta yang ada. Begitu ada dana desa sampai ke desa, ya orang-orang kota juga datang melalui proyek-proyek itu sampai ke desa-desa dan lain sebagainya, sehingga orang-orang desa itu menjadi penonton, gitu. Jadi bisa juga begitu, Pak. Jadi memang ada dana di desa, tetapi kembali lagi orang-orang kota yang pergi ke sana menjalankan proyek-proyek di desa dan lain sebagainya. Jadi orang-orang desa tetap menjadi penonton. Dan memang perlu ada gerakan masif, gerakan nasional memang yang meningkatkan awareness, kesadaran negara pada level desa itu untuk memprioritaskan orang-orang muda di desa, mengekspresikan itu seluruh potensi-potensi mereka yang ada di desa. Nah, Pak Justinus, kalau kita lihat kontribusi pertumbuhan domestik bruto dalam negeri kita kan ini kan salah satu faktor yang menyumbang terbesar. Selama masa COVID-19 ini 16% loh pertumbuhan ekonomi di Bemper. Satu-satunya. Yang lain itu rayap merata, Pak. Tapi pertanian itu sangat tinggi. 16% itu dari mana? Dari orang-orang desa. Siapa orang-orang desa? Orang-orang muda di desa. Berarti sumbangan mereka untuk negara sangat besar. Ya, tapi kan tidak ditulis dalam sejarah juga, Pak. Orang-orang muda itu, gitu. Berarti kalau kita refleksikan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, nah, Pak Justinus sendiri bagaimana merefleksikannya dalam konteks saya itu? Saya sih merefleksikannya sekarang, kalau kita berbicara tentang peranan pemuda dalam konteks kita merayakan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober pada tahun 2020 ini, atau merayakan Sumpah Pemuda tahun 1928 nih sejarahnya kan begitu. Jadi yang saya impikan sebetulnya adalah bagaimana kita sekarang
negara ya secara sistematis ya dengan perencanaan yang masif, yang luar biasa, lalu kemudian ya mulai menggerakkan itu orang-orang muda di desa. Di desa. Baik dalam bidang olahraga, baik dalam bidang politik, dan terutama dalam bidang ekonomi desa. Dan itu jangan hanya bilang ekonomi desa, jangan, mesti disebut orang muda di desa. Begitu, itu perlu Pak, karena itu kata itu kan, perilaku kita kan sangat dipengaruhi oleh kata yang ada di dalam kesadaran kita kan Pak. Tapi kalau kata di dalam kepala kita itu tidak ada orang desanya, tidak ada orang muda di desanya, ya praktek kita juga ya pasti melupakan orang muda di desa itu ya. Gitu Pak. Pemirsa Pojok Bebas Channel, demikian obrolan kami tentang anak muda di acara Ngalor Ngidul pada malam hari ini. Dari obrolan dengan Pak Justinus tadi, satu hal yang sangat penting yang ditekankan bahwa negara perlu hadir untuk mengorganisir energi anak muda, kaum muda, mulai dari desa. Ketika mengorganisir atau memobilisasi energi kaum muda mulai dari desa, maka keberhasilan itu akan bisa terwujud. Dan ketika kelompok pemuda bersatu padu untuk menggerakkan satu hal yang positif, maka keberhasilan kemajuan bangsa itu akan terwujud juga. Pemirsa, demikian obrolan kami pada malam hari ini dalam acara Ngalor Ngidul. Sampai jumpa di minggu depan dalam acara yang sama.